pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi. Dalam rangka penegakan demokrasi pada Pilkada serentak tahun 2020, Sentra Gakumdu merupakan area penting dan menjadi bagian yang tak terpisahkan di seluruh proses pelaksanaan pemilihan. Sebagai satu kesatuan yang utuh, Sentra Gakumdu juga memerlukan tempat sebagai rumah dalam segala proses tindak tanduk penanganan pidana. Peresmian Sekretariat Sentra Gakumdu Provinsi Bengkulu dihadiri langsung oleh anggota Bawaslu Republik Indonesia Muhammad Amiruddin. Baca bismillah Pak ya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Dr. Andi Muhammad Taufik SHMH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang kami hormati anggota Bawaslu Pusat Pak Afid, yang kami hormati Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, yang kami hormati Kapolda, dalam hal ini diwakili Dir Umum ya Pak ya. Kebetulan tadi Pak Kapolda kami sama-sama di Pak di acara seminar. Kepada rekan-rekan anggota Bawaslu lainnya dan juga rekan-rekan dari kepolisian dan kejaksaan dan para mass media, kepada yang semuanya kami hormati. Terima kasih banyak Pak, kami telah diundang untuk hadir dalam rangka peresmian kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu. Saya melihat sini cukup bagus ya. Saya angkat tangan dan angkat jempol buat Pak Arhab ini. Saya tidak lengkap ini, sehingga betul-betul kita di Bawaslu ini dan Sentra Gakumdu ini sudah terjalin kekompakan satu sama lainnya, khusus di provinsi. Sehingga saya juga mengharapkan bahwa untuk di kabupaten nanti untuk pada saat 7 ya, saya 8 Pak ya, 8, maaf. Saya minta juga ini bisa menjalin kekompakan satu sama lainnya. Kenapa? Karena kalau tidak ada kekompakan atau kerjasama satu sama lainnya, niscaya tidak akan selesai pekerjaan yang akan kita laksanakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Bawaslu mempunyai kewenangan, Polda mempunyai kewenangan, kejaksaan mempunyai kewenangan. Makanya kewenangan ini dalam ego sektoral harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Mari kita duduk bersama,
mari kita saling berdiskusi untuk saling memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi. Contohnya begini Pak, dalam menangani perkara, kita tahu di dalam undang-undang pilkada ini atau peraturan ini itu tidak sama dalam penanganan perkara biasa, sehingga kita perlu mengantisipasi. Caranya adalah kerjasama. Kalau perlu jaksa membantu penyidik untuk melihat bagaimana penanganan perkara tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya berkas perkara itu tidak bolak-balik. Kalau nanti seandainya sudah dimasak dan matang di sentra Gakumdu, tidak ada alasan lagi berkas itu harus kembali lagi ke penyidik. Kita harus sepakat ini, ya. Jangan ada lagi mengatakan bahwa setelah dibicarakan secara matang oleh jaksa di sentra Gakumdu, penyidik di sentra Gakumdu dan Bawaslu, tiba-tiba diserahkan kepada jaksa penuntut umum, dikembalikan lagi. Jadi saya mengharapkan bahwa jaksa yang duduk nanti di sentra Gakumdu juga sebagai jaksa penuntut umum di pengadilan, supaya ini bisa betul-betul berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta kepada teman-teman yang duduk di sentra Gakumdu betul-betul menguasai pasal-pasal apa atau delik-delik pelanggaran pemilu di dalamnya. Tolong nanti Ibu Nurvina, saya perintahkan nanti disampaikan kepada sentra Gakumdu Kepahian dengan Rejang Lebo bahwa ini pesan Pak Kajati, jangan sampai ada terjadi ego sektoral di dalamnya. Karena kalau ini terjadi, percuma aja ada sentra Gakumdu. Ya, saya mengharapkan masalah ini bisa terjalin dengan baik. Karena saya pernah jadi aspidum, pernah kejadian yang saya sudah rasa sebenarnya tidak perlu terjadi, itu terjadi juga. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Bengkulu. Sudah dibicarakan secara matang di sentra Gakumdu, tapi berkasnya kok dibolak-balikan sehingga gugurlah perkara itu karena lewat masa waktunya. Hal ini jangan sampai terjadi. Tadi saya bicara dengan Pak Arhab, cukup bagus sekali sarannya. Kita kalau ketemu bisa aja di informal, di mana-mana kita ketemu, silakan kita berdiskusi, baik di kejaksaan, di kepolisian, di Bawaslu. Mari kita duduk bersama mengucapkan persoalan. Kalau tidak bisa tingkat provinsi, bawa ke provinsi. Kalau tidak bisa, bawa lagi ke pusat. Sehingga ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Saya kira itu aja penyampaian saya. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan bagi teman-teman semua di sentra Gakumdu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kajati. Pengarahan selanjutnya disampaikan oleh Kapolres 10 yang diwakili oleh Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum kepada Yang Terhormat Bapak Teddy Suhendriawan Syarif SIK MSc. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Bawaslu dari pusat, Bapak Afif. Selamat datang Pak di Bengkulu. Kemudian Bapak Kajari, terima kasih atas apresiasinya Pak. Kemudian Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu yang saya banggakan, dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, para hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka peresmian Sekretariat Gakumdu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan selalu kesehatan kepada kita, keselamatan, kelapangan kemudaraan dalam melaksanakan tugas-tugas negara ini. Amin ya Allah. Saya mewakili Bapak Kapolda, sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu, menyampaikan permohonan maaf beliau dari yang sampaikan oleh Bapak Kajari, sama-sama beliau dari Korem, kemudian beliau menyampaikan ke saya untuk mewakili. Tanpa mengurangi rasa hormat, beliau menyampaikan beberapa hal yang mana kaitannya dengan masalah diresmikan ya Sekretariat Gakumdu ini. Mudah-mudahan
seperti apa yang diamanahkan dan misi daripada Gakumdu bisa terwujud ya, dan bermanfaat bagi masyarakat, tentunya bagi penyelenggaraan pemilu kada di wilayah Provinsi Bengkulu, kabupaten dan kota. Dan beliau juga mengharapkan sinergitas ya, Gakumdu dari Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian itu menjadi satu kesatuan yang utuh ya, seperti yang tadi saya disampaikan oleh Bapak Hajati ya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar di forum diskusi saja, tapi bisa di saat-saat yang non formal bisa didiskusikan, mengingat batas waktu yang sangat pendek. Ya. Ini yang menjadi perhatian kita, batas waktu yang sangat pendek ini mohon agar rekan-rekan optimalkan sedemikian rupa. Jadi kita samakan satu persepsi mindset kita adalah tujuannya adalah bagaimana penegakan hukum ini memberikan kepastian dan berkeadilan. Ya. Sehingga penyelenggaraan pemilu ini benar-benar penyelenggaraan pemilu yang bersih, adil dan netral. Jadi rekan-rekan sekalian juga diharapkan netralitas daripada pelaksanaan penegakan hukumnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan pesan amanah dari Bapak Kapolda Bengkulu, dan selamat atas peresmian sekretariat Gakumdu ini. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Amin ya Allah. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direskrim. Pengarahan selanjutnya dari anggota Bawaslu Republik Indonesia kepada terhormat Bapak Muhammad Afifuddin STHI MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Sama-sama kita hormati Pak Gajati, Pak Andi Muhammad Taufik yang sudah menyempatkan hadir pada peresmian kantor Gakumdu Bawaslu Bengkulu. Kemudian yang saya hormati Pak Gajati, mewakili Kapolda Bengkulu, Ketua Pak Baksa, anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Pak Khalid, Pak Edi, Bu Fad dan Pak Dodi, Pak Kasep dan jajaran struktural di Bawaslu Provinsi Bengkulu, Bapak Ibu sekalian yang mewakili kepolisian, kejaksaan dan para undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa hadir di forum yang sangat baik ini, forum yang dibuat untuk penguatan penindakan pelanggaran jika nanti saat pilkada, saat tahapan berlangsung terjadi dugaan-dugaan tindak pidana yang berlangsung. Peresmian kantor Gakumdu ini bagian dari usaha kita. Apa yang tadi disampaikan Pak Gajati itu menguatkan sinergitas, mengurangi ego sektoral dengan cara duduk bersama. Memang harus sering duduk bersama Pak, biar persoalannya jadi duduk. Kan ada istilah duduk perkara. Kalau sering duduk maka perkaranya juga duduk. Kalau jarang duduk, perkaranya nggak duduk-duduk. Karena yang penting, kadang-kadang kita harus ngobrol perkara berat itu dengan ngopi-ngopi. Dibahas di forum yang resmi langsung, malah yang ada kadang-kadang ketegangan. Nah itu di antara contoh. Saya mau bercerita bahwa Bawaslu ini punya dua kewenangan atau dua jalur bagaimana sesuatu bisa berproses di Gakumdu. Satu jalur temuan, jika itu ditemukan oleh jajaran organik kita, termasuk komisionernya. Nah, saya ini punya pengalaman Pak, pengalaman melaporkan salah satu partai, PSI, dugaan kampanye luar jadwal, pidana itu. Dan begitu pembahasan di Gakumdu, oke semua Pak. Kemudian kira-kira keterangan salah satu pihak ada yang membuat tidak lanjut gitu.
Jadi pemilu 2019 itu temuan pertama Bawaslu itu saya sendiri pelapornya, dan yang saya rasakan, belum lagi nanti masyarakat umum ya, berhadapan dalam proses hukum kayak gini tuh tidak semua orang siap, waktu, energi dan seterusnya. Nah, tentu baik kejaksaan dengan kewenangannya, kepolisian dengan kewenangannya, dan Bawaslu dengan kewenangannya memang harus bersinergi. Pokoknya teman-teman kejaksaan, teman-teman kepolisian nggak usah khawatir untuk yang teman-teman Bawaslu. Mereka kalau tidak netral Pak, bisa diberhentikan oleh DKPP. Dan sudah banyak orang-orang yang bekerja nggak netral, nggak profesional diberhentikan. Kebetulan saya juga majelis DKPP. Hanya dalam waktu sebulan saya sidang 12 kasus, 5 anggota KPU kabupaten kota berhenti Pak. Jadi pengawasan terhadap jajaran kita itu oleh lembaga yang namanya DKPP, termasuk KPU RI kan ada yang berhenti karena dianggap tidak profesional oleh DKPP. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah kalau teman-teman Bawaslu sudah maju dengan kasus-kasus yang didorong, itu bagian dari penegakan keadilan pemilunya. Karena kewenangan kita ini kan Pak, punya pencegahan, punya penindakan. Pengawasannya banyak sekali. Kita disuruh ngawasi netralitas ASN, TNI, Polri, tapi kita nggak bisa nindak. Kalau ASN kita dibawa ke KSN, kalau TNI kita dibawa harus laporkan ke POM, kalau polisi ke Propam. Jadi saya ini sering sekali datang ke acara polisi dan seterusnya, itu bagian dari itu tadi. Ada kewenangan yang dipunyai Bawaslu, tapi penindakannya tidak ada. Nah di Gakumdu atau di pidana pemilu, pengawasannya di kita, bisa jalur temuan, laporan, tapi proses penindakannya harus bersama-sama dengan kepolisian, kejaksaan, harus seia sekata. Nah ini yang menurut saya menjadi sangat penting untuk menyampaikan tadi apa yang kita sebut dengan duduk bersama, membahas masalah-masalah itu tidak harus dengan cara-cara yang kaku dan seterusnya untuk masuk ke ranah-ranah sebelum proses itu dibahas. Pasal-pasal yang multitafsir itu bisa segera kita dalami. Kemarin dari Selasa kami bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian sudah membahas MOU yang kita perbarui, yang akan harusnya hari ini kita tandatangani, karena Pak Kapolri ada rapat dengan Pak Presiden, akhirnya ditunda besok hari Senin. Nah sejatinya ini menarik kalau hari ini berarti bareng peresmian dan MOU antara yang di Bengkulu dengan yang di Jakarta. Nah terakhir saya ingin menyampaikan bahwa minggu lalu atau 2 minggu yang lalu kami sedang menyidangkan kasus Pak, penanganan pelanggaran di salah satu kabupaten kota Rajangono. Memang waktu itu belum sampai naik, tapi yang bersangkutan kemudian disoal oleh pengacara paslon, disoal cara etiknya Pak. Dugaannya adalah melampaui kewenangan. Nah setelah disidangkan di DKPP tidak ada satupun kewenangan yang melampaui. Senyampang itu temuan untuk ditindaklanjut, maka kewenangan itu akan melekat. Jadi kan dugaannya waktu itu ada jajaran ad hoc baik KPU maupun Bawaslu yang KTP-nya mendukung salah satu mendukung paslon perseorangan. Jadi intinya dia disoal karena dianggap terlalu cepat menangani, melampaui kewenangan, prosedur yang salah, dan di DKPP tidak dipersoalkan. Nah akhirnya kenapa kemudian kami kesini juga, salah satunya yang sedang sekarang ditangani teman-teman di Bawaslu ini kasus cucian uang yang sama-sama kita tahu, bukan untuk mengistimewakan dan seterusnya, tapi ini bagian dari keyakinan kita bahwa upaya pidana ini kan paling akhir, apalagi ini laporan dari masyarakat, laporan dari para pihak yang sedang berproses. Nah tentu kami butuh support baik dari kejaksaan, kepolisian, untuk bersama-sama dengan teman-teman Bawaslu. Hal-hal yang belum duduk ini tadi harus kita dudukkan bersama. Hal-hal yang multitafsir harus kita temukan titik temunya untuk semakin menyolidkan sentra penegakan hukum terpadu ini sebagai bagian dari
upaya penegakan keadilan pemilu yang memang menjadi amanat undang-undang pemilu dan pilkada kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Kajati, Pak Kombes, dan juga Bapak Ibu sekalian, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan juga dedikasinya. Kami berharap kerjasama antara Bawaslu Bengkulu, Kejaksaan, dan juga kepolisian di Bengkulu ini benar-benar berjalan baik. Dan ini menarik sebenarnya kasus ini yang terjadi ini Pak, menjadi perhatian publik karena di banyak tempat belum ada kasus yang sampai pada situasi seperti sekarang yang di Rejang-Lebong, dan itu juga salah satu motivasinya kami ke sini untuk menguatkan jajaran kita semua. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Afifuddin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Padamu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian acara peresmian Gedung Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Bengkulu untuk pemilihan Gubernur dan Bupati tahun 2020. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.